Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan headset gaming. Ya, ini adalah Tab Gaming H3. Wis, mantap. Karena biasanya saya itu menggunakan headset yang murmer. Ya, headset gaming 200.000, 300.000 gitu kan. Dan apakah worth it kalau misalkan kita upgrade headset gaming ke yang lebih tinggi? Tapi kalian nggak usah khawatir juga tentang harganya tentunya. Karena si Asus Tab Gaming H3 ini adalah seri terendahnya. Jadi di atasnya masih ada H5, H7. Jadi si H3 ini harganya masih masuk akal. Namun untuk di e-commerce Indonesia belum tersedia atau belum rilis resmi dengan harga yang ditentukan. Kalau minat sih saya lihat ada di JDID Global harganya 750 ribuan. Tapi bocoran harga di Indo katanya sekitar 690 ribuan. Kita tunggu resmi di Indo ya. Ini termasuk headset gaming beneran, bukan abal-abal. Yang punya harga masuk akal. Gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan headset seperti ini, apakah sensasinya bakalan berbeda ketika kita biasa pakai headset yang biasa-biasa aja? Jadi penasaran kan? Oke teman-teman, kita lihat dulu dari kemasannya dulu nih. Dari kemasannya atau dus yang digunakan, ini terlihat berbeda ya dibandingkan kalau misalnya kita beli headset yang harganya di bawah 300 ribuan. Biasanya dusnya biasa-biasa aja, tapi kalau ini terlihat lebih premium. Oke. Terus di depannya di sini ada gambar headsetnya, lalu ada logo Asus Tab Gaming. Nah, ini di sini udah support PlayStation 4. Lalu di atasnya udah punya sertifikasi dari software Discord dan sertifikasi dari TeamSpeak. Ya, mungkin hasil suara si mic-nya tuh udah diakui oleh kedua software ini bahwa ya lebih bagus aja gitu kan. Ya, makanya di sini punya sertifikasinya. Oke, kita lihat di belakangnya. Di belakangnya di sini ada informasi sedikit bahwa headbandnya dibuat dari stainless steel. Jadi bahannya anti karat juga, jadi cukup kuat. Terus 50 mm driver neodymium. Ya, seperti itu. Mungkin ya ini bakalan punya sensasi yang berbeda. Nah, untuk powernya si Tab Gaming H3 ini menggunakan jack 3,5 mm. Ditambah lagi ada audio splitter cable. Jadi nanti di dalamnya ada converter untuk mic dan audio yang terpisah. Dan di sini juga dijelaskan support untuk Mac, PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox, dan mobile phone. Oke, jadi semuanya hampir support. Kita akan buka dan bagaimana kesan-kesan pertama ketika megang headset yang lebih mahal dibandingkan yang biasa kita pakai gitu. Tapi untuk kalian yang biasa pakai headset mahal, mungkin headset yang harga 600 ribuan ini ya termasuk murah meriah dan biasa aja. Tapi berbeda lagi kalau misalkan kita yang biasa pakai headset yang murah terus pegang headset yang seperti ini, pasti sensasinya berbeda. Oke, di sini ada buku panduan dan buku garansinya. Terus ya, ini adalah splitter atau konverternya dari untuk dua ya, untuk ke PC biasanya. Ini adalah mic dan audio. Oke. Dan ini adalah headsetnya. Wow, luar biasa sekali. Oke. Ketika saya pegang memang cukup ringan dan terasa mewah. Pertama dari headbandnya ada logo Tab Gaming di atasnya seperti ini. Lalu untuk busanya juga agak tipis juga. Mungkin ini menggunakan kulit protein. Jadi ya semacam mirip-mirip kulit lah. Jadi untuk digunakan lama main game atau lama dipakai dengerin musik juga nggak terlalu panas. Untuk ear cup-nya juga ya sama. Mungkin ini bahannya kulit protein juga sama. Jadi ya mirip-mirip seperti kulit lah. Jadi dicampur-campur seperti itu hingga menyerupai kulit. Supaya nanti pas dipakai tuh nggak terlalu panas, nggak gatal-gatal, nah seperti itu. Nah, untuk headbandnya memang ini stainless ya. Seperti tadi kata boxnya juga. Lalu untuk di depan ear cup-nya ini masih plastik dengan logo Tab Gaming yang diukir masuk ke dalam seperti itu.
Nah, di ear cup bagian kirinya ada scroll untuk volume, lalu ada tombol on off mic. Jadi ketika pijit ke bawah, ini dalam kondisi nyala mic-nya. Kalau misalkan ke atas dalam kondisi sebaliknya, mati. Terus mic-nya juga ya oke juga, tapi nggak bisa dilepas teman-teman. Si mic-nya nggak bisa dilepas. Dan ya pokoknya ya lentur juga sih. Tuh seperti ini. Stainless tapi oke lah, cukup juga ya. Kita akan coba pakai. Oh iya teman-teman, Asus TUF Gaming H3 ini udah support 7.1 surround yang bisa diaktifkan atau bisa dimaksimalkan dengan software bawaan Windows 10, yakni Windows Sonic. Nah, Windows Sonic ini tuh bisa menambah ekspektasi suara surround-nya atau suara 3D-nya tuh bisa benar-benar lebih akurat atau lebih nyaman ketika digunakan gitu. Nah, cara mengaktifkannya seperti ini aja, gampang. Kalian tinggal masuk ke control panel, lalu pilih sound, lalu double klik headphone ini, lalu kalian pilih spatial sound. Lalu deh kalian aktifkan Windows Sonic for headphone. Nah, ketika kalian udah diaktifkan, maka si software atau fitur 7.1 surround-nya ini tuh lebih terasa jelas banget. Oke teman-teman, setelah saya pakai beberapa jam, saya main game PUBG, terus main CSGO, terus main game Android juga. Nah, saat di permainan PUBG yang saya rasakan tuh, saya lebih lebih bisa tahu arah musuh datangnya sebelah mana gitu. Nah, saya tuh jadi lebih tahu kalau misalkan musuh tuh lagi berada di depan dan menuju ke arah saya. Atau ya begitu juga sebaliknya, musuh sebelah kanan dan dia lagi jalan ke arah belakang gitu. Itu lebih terdengar ya lebih jelas aja gitu dibandingkan kalau misalkan saya pakai headset yang 300 ribuan itu. Nah, mungkin saya pikir kalau misalkan saya upgrade ke headset yang lebih tinggi sedikit seperti ini aja, ketika main game, si rasanya tuh ya beda gitu. Apalagi kalau misalkan kita main game dengan headset yang lebih mahal, yang punya teknologi-teknologi yang lebih canggih lagi, ya mungkin sensasinya bakalan berbeda gitu. Nah, sensasi yang berbeda ketika kita reload peluru, terus ketika ganti senjata itu kan ada suaranya. Lalu ketika minuman di dalam si PUBG itu kan lagi buka botolnya, lagi neguk seperti itu, suaranya tuh terdengar lebih real, lebih jelas gitu. Ya kita sensasinya seperti ada di dalam game itu gitu. Ya ini sedikit aja sih yang saya rasakan atau perbedaan ketika menggunakan headset yang biasa dengan headset si Asus TUF Gaming H3 seperti ini. Ya mungkin headset ini bakalan cocok saya gunakan untuk main game, apalagi untuk ngedit gitu. Terus ketika saya tadi dengerin musik, terus nonton video, si suara 3D-nya atau suara Dolby-nya tuh ya bener-bener enak banget lah. Jadi sensasinya benar-benar berbeda. Tapi untuk dengerin musik, perasaannya ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial gitu. Untuk middle-nya, low-nya, high-nya, suara si vokalisnya itu ya terdengar biasa aja sih, nggak ada yang beda. Itu menurut saya aja sih. Yang berbeda tuh hanya ketika pas main game aja. Kalau dengerin musik ya hampir mirip-mirip lah dengan headset-headset yang biasa gitu. Oke teman-teman, saya sekarang lagi tes hasil suara mic dari Asus TUF Gaming H3. Bagaimana kualitas suaranya? Ya mungkin ini bakalan lebih jernih dibanding mic yang saya gunakan gitu. Ini saya recordnya ke handphone ya, jadi langsung dicolok ke handphone biar nanti kelihatan atau terdengar jelas bagaimana hasil suaranya. Kalau misalkan kita agak jauhkan seperti ini. Nah, tes 3, 2, 1, bagaimana suaranya? Apakah agak jauh atau biasa saja? Lalu saya akan coba lebih dekat seperti ini. Nah, seperti ini lebih dekat ke bibir ya. Suaranya pasti lebih jelas atau lebih kenceng. Tapi menurut saya segini ya udah lebih dari cukup. Untuk ngobrol di game atau di Discord juga ya lebih pas sepertinya. Oke, bagaimana hasil suaranya nanti kalian tinggalkan di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, jadi itu aja sih yang saya rasakan secara pribadi ya. Ini secara pribadi.
Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihan yang saya rasakan, headset ini punya stainless steel yang pastinya bakalan kuat, lalu didukung dengan Windows Sonic bawaan Windows 10. Jadi ketika dipadukan atau disatukan, membuat suara 3D-nya tuh semakin bagus lah, semakin oke. Nah itu. Terus kekurangannya, pertama bahannya ini ya agak plastik juga, agak plastik. Terus headbandnya agak tipis, jadi kalau misalkan kita terlalu neken ke bawah agak sakit sedikit sih. Lalu si mic-nya, ya mic-nya ini nggak bisa dicabut. Dan satu lagi nggak ada RGB-nya. Oh ya, kelebihan satu lagi, hasil suara mic-nya pastinya bagus lah. Saya ya yakin lah pasti suaranya bagus. Nah seperti itu. Ya itu aja teman-teman mungkin yang bisa saya share tentang Asus TUF Gaming H3 ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau sensasi-sensasi yang lain juga boleh nanti berbagi di kolom komentar. Oke? Saya akhiri dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sekilas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.